Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian Asmaul Husna kita dengan doa terlebih dahulu. Mari tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar jemaah semuanya? Alhamdulillah. Wajah-wajah insyaallah ahli surga semua ini. Amin ya rabbal alamin. Kelihatan wajah ahli surga itu kalau dengar tausiah khusyuk ya. Matanya meremelek gitu ya. Kemudian lehernya tertunduk, kayaknya meresap gitu ke dalam hati. Padahal belum mulai itu ya. Udah khusyuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas Asmaul Husna Al-Basir, Allah yang maha melihat. Al-Basir di dalam Al-Quran disebut sebanyak 42 kali. Di antaranya ada di surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Ini penting, kalimat ini penting. Nggak ada yang sama dengan Allah. Lalu Allah menyebut Asmaul Husna, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Apa hubungannya dengan sebelumnya? Tidak ada yang sama dengan Allah. Pendengaran Allah, penglihatan Allah beda dengan penglihatan makhluk. Nah itu pentingnya. Jadi walaupun kita mendengar, Allah mendengar, tapi laisa kamitslihi syai'. Enggak sama pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Kita melihat, Allah melihat, tapi penglihatan kita dengan Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan seluruh sifat-sifat Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di banyak ayat Allah maha melihat ini digandeng dengan Allah yang maha mendengar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas, itu As-Sami'ul Alim ya. Ya, tapi di ayat yang lain disebut As-Sami'ul Basir, maha mendengar dan maha melihat. Ada apa rahasia penggandengan ini? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan mayoritas ayat menyebut mendengar baru maha melihat. Kata beliau, karena As-Sami ada hubungannya dengan ancaman bagi orang yang lantang berbicara keburukan. Jadi Allah mendengar ancaman apa? Allah mendengar orang-orang yang berbicara keburukan. Maka As-Sami adalah ancaman bagi siapapun yang berkata keburuk. Adapun Al-Basir adalah ancaman bagi orang yang berbuat buruk. Aku melihat perbuatan burukmu. Ancaman bagi yang berbuat buruk. Tapi As-Sami ancaman dari yang berkata buruk. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, mengapa didulukan Sami maha mendengar baru Basir? Karena keindahan bahasa.
Coba kalau kita ganti, laisa kamitslihi syai'u wa huwal basirus sami, gimana di telinga? Kurang pas ya. Nah, maka keindahan bahasa itu juga menjadi perhatian Al-Quran. Maka didulukanlah sami basir untuk keindahan pendengaran, keindahan bahasa. Alasan yang berikutnya jamaah sekalian, mengapa didulukan maha mendengar baru maha melihat? Karena respon pertama orang kafir ketika menerima dakwah Nabi adalah mereka berkomentar, reaksinya berupa ucapan, oh Muhammad itu gila, Muhammad itu pemecah belah. Inilah respon pertama orang kafir ketika mendengarkan dakwanya Nabi. Nah, karena respon yang pertama adalah ucapan, perkataan buruk, maka Allah dulukan, ya, as-sami, aku mendengar wahai Muhammad perkataan, ucapan caci maki orang-orang kafir itu. Nah, inilah rahasia disebut al-basir bergandengan dengan as-sami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-basir maha melihat. Dalam bahasa Arab, basar itu artinya mata. Nih, basar. Makanya sifat 20 apa? Wujud, kidam, terus yamuhu binafsihi, kudrat iradat, terus sama basar, ya kan? Sama basar kalam, ya. Basar artinya mata. Basar itu bisa juga berarti cahaya. Dalam bahasa Arab, basar itu bisa berarti alat melihat, yaitu mata. Bisa juga basar artinya cahaya. Ada apa cahaya dengan mata? Karena kita manusia hanya bisa melihat kalau ada cahaya. Benar atau tidak? Kenapa kita hidupkan cahaya di ruangan ini? Halo? Biar kelihatan. Sementara Allah melihat tak memerlukan cahaya. Jadi sehat-sehat apapun mata kita, kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa lihat. Di akhirat nanti matahari digulung, cahaya-cahaya buatan manusia itu hilang semua. Maka yang bisa melihat adalah orang-orang yang memiliki cahaya ibadah yang dia lakukan dulu di dunia. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini sebenarnya sedang mengakses cahaya yang nanti di hari kiamat hanya orang-orang yang ahli ibadah lah yang nanti memiliki cahaya. Bekas wudu ibu cahaya nanti. Apalagi tilawah kita cahaya. Dan yang menarik, Allah menyebutkan surat cahaya, surat An-Nur, dan itu diantaranya berbicara tentang masjid di surat An-Nur itu. Kenapa? Karena orang yang ke masjid itu mengakses cahaya. Makanya salat sunnah itu sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah, supaya cahaya itu juga ada di rumah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika mata kita tidak bisa melihat tanpa cahaya, buta tanpa cahaya, maka akal kita pun butuh cahaya. Apa cahaya bagi akal? Cahaya bagi akal adalah wahyu. Mata tanpa cahaya buta. Akal tanpa wahyu tersesat. Maka wahyu bagi akal seperti cahaya bagi mata. Subhanallah. Makanya kita ini kalau ngelihat pakai Quran, ya, kalau kita hidup ini mengikuti petunjuk Quran, berarti kita berjalan di muka bumi dengan cahaya. Betul atau tidak, Bu? Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kalau kita berjalan di dunia ini pakai Al-Quran, Quran itu salah satu namanya adalah nur, cahaya. Berarti kita berjalan di muka bumi ini dengan cahaya. Dan cahayanya sangat terang. Kalau cahaya terang, kira-kira yang kecil-kecil kelihatan nggak? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah penglihatan ini sangat penting sebelum kita konsen di Asmaul Husna ini. Makanya orang itu tersesat karena salah lihat. Orang tersesat karena apa, Bu? Salah lihat. Penglihatannya nggak sempurna, maka dia tersesat. Maka Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma arinal haqqa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar. Nanti di bawahnya, wa arinal batila batila, perlihatkanlah kepadaku yang batil itu batil. Kira-kira kalau orang tersesat dan tahu itu jalan sesat, kira-kira dia tempuh jalan itu enggak? Bu? Enggak. Berarti kenapa dia sesat? Enggak tahu jalan. Baru-baru ini ada yang viral, Bu. Ada yang ngaku Nabi Muhammad, sudah lihat? Di sosmed. Ada orang dan ternyata di sekelilingnya orang Indonesia. Ini yang ngaku orang Nabi Muhammad ini ternyata bule, berbisa bahasa Inggris. Saya nggak tahu dari mana dia. Dan ternyata pengikutnya ada tuh. Kenapa ini mengikuti? Oh, dia berarti tidak tahu kalau ini kesesatan. Kenal Mama Gufron? Mama Gufron kenal nggak? Saya kalau yang sudah terang-terangan sesat saya sebut aja. Kalau yang masih sembunyi-sembunyi kita jaga. Tapi kalau yang terang-terangan sesat kita sebutkan. Pengikutnya banyak. Nah, ini problem apa? Problem orang yang penglihatannya tidak utuh. Saya sering mengulang di sini. Mengapa tikus kok makan racun tikus? Kenapa tikus kok mau makan racun tikus? Karena dia tidak melihat dengan sempurna, ya kan? Yang dia lihat apa tuh? Ini yang dia lihat adalah makanan. Tapi dia nggak lihat di situ ada racun. Kenapa ikan kena pancing? Halo? Karena penglihatan ikan itu tidak sempurna. Dia cuma lihat itu adalah pelet buat dia. Makanan dia tidak lihat di situ ada kailnya. Karena sesungguhnya setiap makhluk sangat menginginkan keselamatan untuk dirinya. Nah, sekarang kenapa orang itu korupsi? Iya kan? Kenapa orang itu selingkuh? Sama kayak tadi, tikus makan racun tikus. Dia menganggap itu makanannya. Orang korup, dia pikir itu akan membahagiakannya karena manusia cari kebahagiaan. Jadi dia tidak melihat, dia hanya melihat bahwa uang ini kebahagiaannya, padahal itu kehancurannya. Nabi Yusuf udah sering saya sampaikan di sini bagaimana dia digoda oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf pun tertarik dengan Zulaikha ini. Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, dan kalau Nabi Yusuf tidak mau mengikutinya, penjara. Tapi apa yang membuat Nabi Yusuf selamat dari godaan itu? Karena dia melihat perzinahan itu sebagai sebuah kebinasaan bagi dia. Bukan sebuah kebahagiaan. Itu yang membuat dia kemudian terhindar dari berbuat dosa itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita kalau melihat dosa sebagai racun, dosa sebagai sebuah kebinasaan bagi kita, baru kita akan meninggalkan dosa itu. Nah, maka al-basar artinya mata. Basar tidak bisa melihat tanpa cahaya. Hati kita ini namanya basirah. Hati kita namanya basirah. Kalau mata bahasa Arabnya basar, kalau hati ini basirah. Mata kepala tidak bisa melihat tanpa cahaya. Basirah mata hati tidak bisa melihat juga tanpa cahaya berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berupa Al-Qur'an. Maka kalau orang diberikan cahaya ke dalam hatinya, dia betul-betul akan melihat hakikat dari sesuatu. Dia tidak akan tertipu. Tikus tertipu, ya kan? Ikan tertipu. Maka orang yang penglihatannya tajam, jelas, bukan cuma luar tapi lihat dalam, dia tidak akan tertipu. Dan itulah orang-orang yang diberikan basirah oleh Allah Subhanahu wa taala, mata hati. Halo, Bu. Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Baik. Bu, basar melihat luar. Karena ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Basar melihat luar. Basirah melihat lapisan dalam. Coba saya mau tanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kalau kita melihat sakit, lapisan luar sakit, kita lihat pakai basar, pakai mata, penderitaan enggak? Penderitaan enggak? Karena kita melihat lahiriah, lapisan luar, pakai mata, basar. Sekarang lihatlah penyakit itu dengan basirah, dengan mata hati, dengan ilmu. Kira-kira kita lihat dari dibalik sakit itu apa? Halo? Pengguguran dosa. Apa lagi? Hah? Menghilangkan penyakit sombong, penyakit lalai, penyakit terperdaya oleh dunia. Karena orang sakit nggak ada yang sombong, bener nggak? Udah sakit sombong lagi. Terus sakit itu membuat kita beribadah, ibadah sabar, ibadah tawakal, ya kan? Ibadah tawadu. Ketika kita lihat dengan basirah, maka ternyata sakit itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kok musibah itu jadi penderitaan? Karena orang melihat dengan basar, lihat luar. Tapi kalau orang melihat dengan basirah, melihat di balik musibah itu, maka yang terjadi adalah karunia. Ini yang baru saja syahid adalah Yahya Sinwar. Yahya Sinwar. Orang kafir melihat tewasnya atau syahidnya Yahya Sinwar, mereka bilang celaka Yahya Sinwar, terbunuh. Tapi orang-orang Islam melihat syahidnya Yahya Sinwar, apa itu? Sebagai sebuah kemuliaan, ya, sebuah kebanggaan. Mati bukan di atas kasur. Itu matinya orang-orang kecil seperti kita di atas kasur. Tapi matinya orang-orang hebat itu di medan tempur, di medan jihad, sedang berjuang di jalan Allah. Itulah matinya para hero-hero, ya, orang-orang hebat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin sabar, ingin ridho, maka sering-seringlah menggunakan basirah hati ini. Dengan apa? Dengan ilmu cahaya wahyu, cahaya Quran, maka insya Allah kita bisa sabar dalam kehidupan ini. Bu, sholat kalau dilihat pakai basar capek, benar nggak? Itulah yang membuat orang kok berjuang keras untuk sholat malam, karena dia melihat sholat itu dengan basar. Apa itu sholat? Gerakan, ruku, sujud, capek.
Tapi kalau orang melihat sholat dengan basirah, oh sholat itu adalah perjumpaanku dengan Allah. Sholat itu adalah saat aku bercerita kepada Allah. Sholat itu saat aku istirahat dari penatnya dunia. Maka kita melihat sholat dengan basirah, kita akan sholat bukan dengan kesabaran, tapi kita akan sholat dengan kesyukuran. Saya ulang lagi, kita bukan sholat dengan kesabaran. Contohnya apa? Sholat, ibu sholat tapi nguap-nguap, itu sholatnya orang sabar itu. Lama bener nih imam ya. Nanti ustadznya dewa, ustadz imam yang itu jangan dipakai lagi ya. Satu juz ustadz, enakan ustadz aja yang imam. Kenapa? Ustadz tuh kalau imam cool ya, maksudnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ibadah itu kalau kita lihat pakai basor capek. Kita melakukannya penuh perjuangan karena yang dilihat fisik. Tapi kalau kita lihat apa yang ada di balik sholat, maka sholat itu kita akan lakukan dengan penuh kesyukuran. Wahai suamiku Rasulullah, telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah? Apa jawaban Nabi? Apala uhibbu an akuna abdan syakuran, apa aku nggak ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Nabi itu sholatnya spiritnya tuh syukur. Kalau kita sholat spiritnya apa? Halo? Sabar. Makanya Nabi nggak berasa tuh bengkak kakinya sholat, karena sholatnya itu rasa syukur gitu. Kalau kita berasa banget sholat itu lama, kenapa? Karena kita melakukan sholat dengan sabar. Tahu nggak sabar itu apa, Bu? Sabar itu artinya menahan, imsak. Ada gejolak di hati, ditahan, nggak diucapkan. Itu namanya sabar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sini kayaknya banyak yang juga bengkak-bengkak juga. Tapi karena asam urat. Karena apa lagi, Bu? Mana ada yang bengkak gara-gara sholat malam? Yang kerokan gara-gara sholat malam? Rata-rata kita itu sakitnya tuh gara-gara dunia ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu poin yang pertama, basar basirah ya. Dan tadi kita kaitkan dengan penglihatan, dan hidup kita menjadi lurus atau sesat itu gara-gara penglihatan. Sesat, salah lihat. Kalau benar, itu benar lihatnya. Bu, ibu nyesel nggak nikah sama suami ibu? Nyesel nggak? Nyesel Ustadz, kenapa nggak dari dulu aja? Itu berarti ibu nggak salah lihat ya. Ibu melihat, oh suami saya baik, saleh, ternyata kenyataannya memang saleh. Berarti ibu penglihatan ibu tajam ya. Karena ada orang yang menikah kemudian menyesal. Ada nggak tuh yang begitu? Kenapa berarti? Salah lihat gue, kan gitu kan? Salah duga saya. Nah, maka keputusan-keputusan hidup ini benar salah itu sangat tergantung kepada kemampuan melihat kita secara benar, secara baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat. Mari kita lihat tafsirnya. Al-Basir adalah Allah yang maha memiliki penglihatan, di mana dia melihat segala sesuatu meskipun halus dan kecil. Allah melihat langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Coba lihat, Allah melihat apa tadi? Semut, jejak semut hitam di atas batu hitam di malam yang hitam. Betul nggak, Bu? Malam warnanya apa, Bu? Malam warnanya hitam. Semut ada yang warnanya hitam. Ini keyboard saya warnanya
hitam. Kelelawar tidurnya di waktu, emang kelelawar tidurnya di waktu malam? Parah ini ya. Kelelawar tidurnya di waktu siang. Kenapa jadi malam? Gara-gara ustadznya ngomong hitam. Akhirnya ikut-ikutan tuh. Makanya hati-hati dengan kebatilan yang diulang-ulang jadi ikut kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Allah melihat jejak semut hitam di atas batu hitam di malam yang hitam, maksudnya di malam yang gelap. Allah melihat setiap anggota tubuhnya yang lahir dan batin. Semut Allah lihat tuh anggota tubuhnya yang luar maupun yang batin. Allah melihat makanan saat berjalan pada tubuh semut yang halus ini. Allah melihat segala yang ada di bawah 7 lapis bumi, juga yang ada di atas 7 lapis langit. Allah melihat segala hal yang tersembunyi. Subhanallah. Ini beda dengan kita melihat. Kita terlalu dekat, lihat nggak? Enggak. Terlalu jauh, lihat atau tidak? Tidak. Terlalu halus, makhluk gaib, lihat nggak? Nggak lihat. Virus, lihat nggak? Jadi kita itu tidak tahu segalanya, saudara. Yang bisa kita lihat jauh lebih sedikit dari yang tidak bisa kita lihat. Jadi makhluk Allah ini lebih banyak yang nggak bisa kita lihat daripada yang bisa kita lihat. Itu berarti apa? Lebih banyak yang tidak kita tahu daripada yang kita tahu. Makanya kalau kita hidup melalui tuntunan Allah yang maha melihat segalanya, maka hidup kita jadi benar. Maka hidup dengan Al-Quran itu berarti kita hidup melalui penglihatan Allah yang melihat segalanya. Itu pasti benar, nggak akan tersesat. Itu indahnya kita kalau hidup berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW bersabda bahwa kita, kata Nabi, hanya memberikan keputusan hukum yang zahir. Adapun Allah, dialah yang menetapkan hukum terkait bukan dengan cuma yang zahir tapi dengan yang batin. Ada ayat Bu, surat Ad-Duha, bunyinya apa? Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, janganlah kamu hardik. Tiba-tiba ibu lihat seorang Pak Kiai yang ngurus anak yatim memukul anak yatim. Apa respon ibu melihat, pendapat bapak-bapak ibu-ibu melihat Pak Kiai yang memukul anak yatim ini? Apa penilaian kita? Pak Kiai jahat, betul ya? Pak Kiai ini melanggar. Fa'amal yatima fala taqhar. Kenapa? Karena kita melihat yang zahir. Kita tidak tahu mengapa Pak Kiai ini mencubit atau memukul anak yatim ini. Boleh jadi Pak Kiai ini melihat anak yatim ini melakukan pelanggaran berat. Lalu Pak Kiai ini kemudian ingin mendidik anak yatim ini sampai kemudian Pak Kiai memukul atau mencubitnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa demikian? Karena kita cuma bisa melihat yang zahir, tidak bisa melihat yang batin. Pandangan manusia terbatas, tidak dapat menjangkau selain yang lahiriah saja. Bahkan menjangkau yang lahiriah pun kadang-kadang tertipu dengan mudah. Bu, ada nggak orang nikahin laki-laki yang diduga perempuan? Sudah banyak kejadian di Indonesia ini, orang menikah sudah akad, ternyata yang dia nikahi berjenis kelamin laki-laki.
Mohon maaf, berjenis kelamin. Kalau perempuan menikahi mestinya apa, Bu? Laki-laki. Kalau laki-laki menikahi, dia laki-laki kok menikahi laki-laki. Ada juga perempuan kok menikahi perempuan. Kenapa? Dipoles, di make up, didandanin. Ternyata kita salah duga. Jadi penglihatan kita terhadap lahiriah saja banyak yang salah. Apalagi untuk urusan yang bukan lahiriah, pasti kita tidak tahu. Makanya enak hidup dengan Quran tuh enak. Hidup dengan hadis Nabi tuh enak. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis Nabi petunjuk yang mengetahui lahir dan batin. Jadi hidup kita akan baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada dua orang laki-laki yang melintas dekat Nabi. Lelaki pertama termasuk orang miskin di antara kaum muslimin. Sedangkan yang kedua termasuk orang kelas elit dalam masyarakat. Maka ketika mengomentari orang yang pertama, Nabi bilang apa? Hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Kata Nabi, orang yang pertama ini, yang miskin tadi, lebih baik daripada yang seperti itu orang yang kedua sebesar bumi. Yang tadi orang miskin lewat, kemudian ada orang kaya lewat, apa kata Nabi? Yang miskin ini lebih baik daripada orang kaya ini sepenuh bumi. Padahal kalau lihat zahirnya, mana yang lebih baik? Bu, yang kaya tadi. Tapi kalau lihat batinnya, ternyata yang miskin ini taat kepada Allah. Maka kata Nabi, dia lebih baik daripada orang kaya ini. Nah, jadi sekali lagi, kita seringkali penglihatan kita itu salah lihat. Apalagi di pilkada, di pilpres, di pileg, umat sering tertipu. Bener nggak? Ya, sering tertipu dan akhirnya apa? Ya, umat juga yang kemudian kena batunya, kena musibahnya gara-gara salah lihat. Makanya kenapa Allah menurunkan Quran, menurunkan hadis, agar kita tidak salah lihat. Saya ulang lagi kalimatnya. Kenapa Allah menurunkan Quran, menurunkan hadis, agar kita tidak salah lihat. Contohnya Al-Quran membagi manusia itu 3. Pertama orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Ketika bicara orang beriman itu cuma 4 ayat. Ketika berbicara tentang orang kafir di Al-Baqarah cuma 2 ayat. Tapi ketika berbicara tentang munafik belasan ayat. Bahkan ada nama surat, namanya surat Al-Munafikun. Kok detail, kok jelas? Supaya kamu tidak salah lihat. Karena orang munafik casingnya kira-kira casing soleh gak? Halo? Kalau lagi pilpres, pilkada, pileg, soleh-soleh semua nggak tampilannya? Iya. Sama kayak ibu dulu, waktu suami mau menikahi ibu, kira-kira kelihatan soleh nggak tuh? Iya. Kayak orang pacaran, kelihatannya soleh. Maka Al-Quran tuh menyingkap semua itu, menyingkap semua, disingkap semua. Supaya apa? Supaya orang beriman bisa betul-betul menilai seseorang itu tanpa kesalahan. Pakai apa? Pakai Quran, pakai hadis Nabi. Makanya nanti kalau cari calon mantu, gimana supaya nggak salah lihat? Lihat kriteria-kriterianya. Di antaranya apa? Ini mantu saya laki-laki Pak Ustadz. Lihat sholat subuhnya. Orang sholat subuh, orang munafik nggak ada yang sholat subuh. Ini rata-rata insya Allah terlepas dari kemunafikan. Amin. Amin dong Bu. Ini kayaknya jarang anak-anak muda di sini tuh. Coba lihat. Bagaimana kita mau cari mantu? Saya bilang kepada anak saya, kamu nanti nak, kalau kamu mau lihat calon suami kamu baik atau tidak, lihatlah di sholat subuh ada nggak dia di masjid nanti. Kalau nggak ada, jangan. Ini sholat subuh ini sholatnya orang-orang yang jatuh cinta dan ikhlas. Amin.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dengan basar kita melihat yang lahir. Dengan basirah kita melihat yang batin. Maka dalam surah Al-Hajj ayat 46 Allah berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sesungguhnya yang buta bukan mata, tapi yang buta, kata Nabi, kata Al-Quran, adalah yang buta hatinya. Itu kayak dengar lagu Roma, Bu. Apa lagu Roma? Yang buta. Terus, Bu? Oh, berarti generasinya beda di sini. Yang buta, mata hatinya, bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Kemarin sore, Ibu, saya syuting iNews. Salah satu yang diundang narasumbernya adalah Kaila, seorang yang buta mata, hafizah Quran. Ditanya Kaila ini, apa yang membuat dia mau hafal Quran? Ini jawabannya membuat semua yang hadir nangis. Dia bilang, aku menghafal Quran karena aku tidak ingin menjadi buta 2 kali. Dia bilang. Lalu hostnya tanya, bagaimana buta 2 kali? Di dunia kan aku sudah buta mata. Jangan sampai di akhirat saya buta juga. Lalu dia mengutip firman Allah di dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dia kutip itu, semua nangis. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka aku jadikan kehidupannya sempit, dan nanti di hari kiamat kami kumpulkan dia dalam keadaan buta gara-gara berpaling dari Al-Quran. Makanya saya ingin menghafal Quran supaya nanti di akhirat aku tidak buta. Aku tidak ingin buta 2 kali. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, pengen nggak kita punya mata basirah? Pengen nggak, Bu? Karena kalau mata kepala ini semua insya Allah udah punya kita. Sehingga kalau kita lihat musibah, nggak lihat lahirnya, tapi lihat dengan basirah. Ketika kita melihat ibadah, nggak lihat lahirianya, capek, tapi lihat batin dari ibadah itu. Nah, cara untuk mendapatkan basirah adalah takwa. Adalah apa, Bu? Takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu." Wattaqullaha wa'lamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ini menarik, ayat ini menggunakan takwalah kepada Allah dan ketahuilah. Karena di ayat yang lain, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan ajari kamu. Jadi orang yang bertakwa itu dia punya basirah, kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Apa itu? Takwa. Bu, hidup ini kan memilih ya, Bu. Betul kan? Memilih pekerjaan, memilih rumah yang dibeli, memilih lingkungan. Kalau anak-anak kita apa? Memilih jurusan, memilih universitas yang diinginkan. Dan hidup ini kalau salah pilih, itu ada yang risikonya pendek, ada yang risikonya panjang. Coba, kalau ibu salah kostum, menyesalnya berapa lama, Bu? Salah kostum, Bu? Salah kostum, salah pilih kostum, menyesalnya berapa lama? Sehari. Kalau saya salah gaya potong rambut, berapa lama nyesalnya? Sebulan. Iya kan? Sekarang kalau salah milih pemimpin, berapa lama nyeselnya?
5 tahun. Kalau salah memilih suami, coba. Kalau salah memilih pasangan, berapa lama nyeselnya? Seumur hidup. Bayangkan seumur hidup menyesal itu. Tapi kalau salah-salah yang lain, salah milih rumah, tinggal jual rumah. Salah beli mobil, tinggal jual lagi mobil. Salah milih pasangan, dijual. Kalau belum punya anak, gampang-gampang aja tuh. Udahlah, tinggalin. Tapi kalau sudah punya anak, pertanyaannya adalah apa salah anak-anak kita? Maka jamaah sekalian, saya ingin sampaikan, kalau kita ingin memiliki basirah penglihatan yang tajam, maka tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal saya belum sampaikan satu ayat ya. Ayat ini penting, sebentar. Ini dia surat Al-Anfal ayat 29, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa, aku jadikan untukmu furqan, kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Takwa. Makanya orang yang bertakwa itu jarang salah. Jarang salah lihat. Jarang salah ngambil keputusan. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Allah karena ketakwaannya itu. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengenal nama Allah Al-Basir. Nama Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka apa yang akan terjadi? Kita akan beribadah secara ikhlas karena Allah melihat ibadah kita. Jadi kita sendirian, Allah lihat nggak? Lihat. Kita ramai, Allah lihat nggak? Nah, maka kalau kita ibadah kepada Allah dan senantiasa merasakan Allah melihat, maka ibadah kita akan ikhlas. Kita tidak butuh penglihatan orang, karena cukuplah Allah yang Maha melihat. Makanya salah satu definisi ikhlas adalah ketika kita merasa cukup dengan penglihatan Allah. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang lihat. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, ketika kita tahu bahwa Allah Maha melihat, kita akan senantiasa merasa bahwa Allah senantiasa mengawasiku. Allah Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasiku. Maka saat itu kita insya Allah akan selamat dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Saya kadang-kadang berpikir seperti ini. Kita mau berbuat dosa, ada anak kecil, jadi nggak tuh berdosa? Anak kecil yang lihat, jadi nggak berbuat dosa? Enggak. Tapi anehnya, kita bisa berani berbuat dosa padahal Allah Maha melihat. Berarti Allah itu adalah yang paling remeh bagi kita. Karena di depan anak kecil saja kita nggak berani dosa. Tapi ternyata kita berani berbuat dosa padahal Allah Maha melihat. Makanya ada ungkapan ulama seperti ini bunyinya. Jika kamu bermaksiat dan kau yakin Allah melihat, alangkah nekatnya engkau. Saya ulang lagi kalimatnya. Jika engkau berbuat dosa dan yakin Allah lihat, alangkah berani dan nekatnya engkau. Jika engkau bermaksiat dan tidak yakin Allah melihat, alangkah kafirnya engkau. Jadi ada dua kemungkinan, nekat atau kafir. Kalau berbuat dosa yakin Allah nggak melihat, alangkah kafirnya engkau. Tapi kalau kita berdosa dan kita yakin dan tahu Allah Maha melihat, alangkah nekat dan beraninya engkau berbuat dosa.
Maka nama Allah Al-Basir ini membuat kita senantiasa merasakan muraqabah. Allah Maha melihat. Terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hendaklah kita menggunakan mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah. Coba kita lihat ayat-ayatnya. Yang gampang surat Al-A'la. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditancapkan, bumi dihamparkan. Lihat, Al-Quran mendorong kita untuk menggunakan mata kita ini untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Inilah yang membuat seseorang tidak pernah merasa sendirian. Allah Maha melihat. Berarti Allah senantiasa bersama saya dong. Dengan apa? Dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya. Jadi saya nggak pernah sendiri. Nah, ini yang kita rasakan kalau kita mengenal nama Allah Al-Basir. Dan satu lagi yang terakhir adalah kalau Allah Maha melihat, berarti kalau ada orang lain fitnah kita, menuduh kita yang bukan-bukan, kita juga tenang. Kenapa? Dia nggak tahu yang sebenarnya orang itu sehingga fitnah saya. Tapi Allah tahu. Allah melihat keadaan yang sesungguhnya. Karena itu kita menjadi tenang. Orang itu nggak tahu sehingga fitnah saya, tapi Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat hakikat yang sesungguhnya yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian.